Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jidni ilman warjukni faman. Anak-anak, pada pembelajaran kita kemarin, kita sudah belajar tema 8, subtema 1 mengenai perbedaan waktu dan pengaruhnya. Pada hari ini, kita akan belajar subtema 2, pembelajaran 1 mengenai bumiku dan musimnya. Tujuan pembelajaran hari ini, kita akan menentukan pokok pikiran dalam sebuah teks dan kita dapat menuliskan peta pikiran yang berhubungan dengan topik yang akan kita bahas hari ini. Kita juga dapat mengetahui apa saja yang menyebabkan perbedaan musim akibat dari revolusi bumi. Nah, anak-anak, saat musim hujan, sinar matahari sering tertutup awan. Hujan hampir turun setiap hari. Bawalah payung sebelum pergi. Anak-anak, kalau kalian lihat gambarnya, pagi itu daerah tempat tinggal Dayu kembali diguyur hujan. Hujan turun tak henti-hentinya, hampir 2 hari lamanya. Saat Dayu menonton televisi, dilihatnya berita mengenai beberapa daerah yang terkena bencana banjir. Banjir merupakan peristiwa alam yang sering terjadi ketika musim hujan tiba. Dayu ingin mengetahui lebih jauh mengenai banjir. Yuk kita baca bersama-sama. Banjir bukan sekedar bencana alam. Memasuki musim hujan, terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, banjir pun melanda di berbagai tempat. Berbagai faktor penyebab banjir berulang dari tahun ke tahun. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan permukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah merupakan penyebab bencana tersebut. Pendangkalan dan penyempitan badan sungai membuat sungai meluap. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor alam. Namun, ada pula ulah manusia yang mempercepat terjadinya hal ini. Menjamurnya rumah di bantaran sungai misalnya. Permasalahan ini sering terjadi di kota yang berpenduduk padat. Di sisi lain, penertiban permukiman liar di bantaran sungai juga menjadi kesulitan pemerintah daerah sepanjang waktu. Dari tahun ke tahun, warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta, harus selalu siaga ketika curah hujan mulai meninggi. Luapan sungai dapat terjadi hingga ketinggian 1-2 meter di dalam rumah. Bukan hanya barang yang harus diselamatkan, nyawa pun menjadi taruhannya. Sudah diperingatkan bahwa permukiman di bantaran sungai sangat berisiko ketika curah hujan tinggi. Namun tetap saja, mereka kembali ketika banjir telah surut. Tumbuhnya permukiman liar di bantaran sungai mendorong penyempitan badan sungai. Aktivitas harian warga seperti mencuci dan membuang sampah di sungai juga makin mempercepat pendangkalan sungai. Di Manado, Sulawesi Utara, rawan banjir dan longsor justru terjadi akibat pembangunan kota yang tidak mengindahkan topografi.
Di Manado, Sulawesi Utara, rawan banjir dan longsor justru terjadi akibat pembangunan kota yang tidak mengindahkan topografi. Sebagian besar wilayah Manado terdiri atas perbukitan, sementara wilayah daratan dengan permukaan datar sangat terbatas luasnya. Sejalan dengan bertambahnya penduduk, banyak bukit dan lereng kemudian diubah menjadi perumahan. Dengan membaca sekilas dilakukan di dalam hati atau tanpa suara untuk menemukan gagasan utama. Gagasan utama disebut juga ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Gagasan utama dalam paragraf dapat ditemukan di awal, tengah, dan akhir paragraf. Anak-anak, saat kalian telah membaca tentang teks tersebut, jangan lupa untuk menggarisbawahi gagasan atau ide pokok dari teks tersebut ya. Biasanya dalam teks itu agak panjang, terdapat 1.500 sampai 200 kata. Teks disusun dari gagasan utama dan gagasan pendukung. Setiap paragraf memiliki satu gagasan utama yang merupakan inti dari pesan yang akan disampaikan. Beberapa gagasan utama paragraf dapat dijadikan dasar untuk menemukan pokok pikiran dari suatu teks. Oleh sebab itu, sebelum mencari pokok pikiran dari suatu teks, temukan dahulu gagasan utama setiap paragraf. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak teks yang sudah Ibu bacakan, kalian dapat menggarisbawahi informasi penting dalam setiap paragraf dan kalian bisa menuliskannya ke dalam peta konsep. Nah, seperti ini ya, paragraf 1, gagasan utamanya, penyebab banjir. Nah, informasi penting apa yang ada di dalam paragraf 1? Informasi pentingnya seperti musim hujan, curah hujan meningkat, kemudian rendahnya kesadaran masyarakat, dan pendangkalan dan penyempitan badan sungai. Kemudian di paragraf kedua, gagasan utama yang kita temukan permukiman di bantaran Sungai Ciliwung. Apa saja informasi penting yang kita dapat pada paragraf kedua ini? Ada penertiban permukiman liar di bantaran Sungai Ciliwung. Kemudian ada juga resiko permukiman di bantaran sungai. Nah, kemudian paragraf 3, gagasan utamanya apa? Gagasan utamanya banjir dan longsor akibat pembangunan tidak mengindahkan topografi. Apa saja informasi penting yang kita dapat dari paragraf 3? Yang pertama itu di Manado, banjir dan longsor akibat pembangunan kota. Yang kedua, adanya banyak bukit dan lereng diubah jadi perumahan. Nah, anak-anak, itu merupakan gagasan utama dan informasi penting yang ada pada teks banjir bukan sekedar bencana alam. Nah, anak-anak, selanjutnya kalian bisa ringkas bacaan banjir bukan sekedar bencana alam. Misalnya, contohnya, bencana banjir sering menimpa masyarakat Indonesia, terutama pada musim penghujan. Pada musim penghujan, rata-rata curah hujan di Indonesia cukup tinggi, sehingga potensi terjadinya banjir lebih tinggi daripada musim kemarau. Potensi banjir ini dipengaruhi dengan pola hidup masyarakat Indonesia. Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan masih rendah, seperti membuang sampah sembarangan di sungai. Pembuangan sampah di sungai ini dipengaruhi dengan adanya pendangkalan dan penyempitan badan sungai yang diakibatkan banyaknya pemukiman di bantaran sungai. Seperti itu contohnya ya. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membaca artikel. Kompas.com, banjir yang melanda di Mojokerto pada Senin 27 bulan Maret 2017 menyebabkan lumpuhnya kegiatan aktivitas belajar mengajar di Kecamatan Bojo Anyar.
Di daerah Kepuhanyar, Kecamatan Bojo Anyar, siswa SMP Negeri 2 Bojo Anyar diliburkan karena banjir setinggi 80 cm masuk hingga dalam ruang kelas dan guru. Banjir ini merupakan genangan paling tinggi dibandingkan banjir sebelumnya. Ini sudah 2 kali dalam 2 tahun terakhir banjir yang paling tinggi. Banjir ini kiriman dari luberan kali di depan yang sudah tidak dapat menampung lagi karena hujan terus-terusan sejak Minggu sore, kata Ngateman, penjaga SMP Negeri 2 Mojo Anyar Senen. Selain di SMP Negeri 2, aktivitas belajar mengajar juga diliburkan di SD Negeri Gebang Malang 1, SD Negeri Gebang Malang 2, dan SMK Negeri 1 Mojo Anyar. Banjir di Mojokerto disebabkan hujan deras selama 2 hari berturut-turut pada hari Minggu 26 Maret 2017, tepatnya malam hari. Nah, anak-anak, kalian pada teks yang pertama, kalian sudah mengetahui kata kunci dan informasi yang penting yang sudah kalian temukan. Nah, sekarang kalian bisa bandingkan atau kalian juga bisa mencari kata kunci yang terdapat pada artikel ini ya. Selanjutnya, pernahkah kamu bertanya, mengapa di negara kita hanya ada musim hujan dan kemarau? Mengapa tidak seperti negara-negara di belahan bumi utara atau selatan yang memiliki 4 musim? Untuk memahaminya lebih lanjut, ayo kita pelajari. Anak-anak, Ibu akan membacakan teks, ada 2, ada 4. Nah, pada saat Ibu membacakan teks, jangan lupa kalian garis bawahi gagasan utama yang kamu temukan di tiap paragraf. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya di dalam hati, mengapa di Indonesia hanya ada musim hujan dan musim kemarau, tidak seperti negara-negara subtropis yang memiliki 4 musim. Keempat musim di negara-negara subtropis tersebut adalah musim dingin, semi, gugur, dan musim panas. Pada musim dingin, tanah diselimuti salju seputih kapas. Pada musim semi, bunga-bunga bermekaran dengan indahnya. Saat musim gugur, daun-daun berwarna coklat keemasan kemudian berguguran dari batangnya. Ada pula musim panas, saat jangka waktu siang hari berlangsung sangat lama dari malam hari, bahkan dapat berlangsung hanya selama 4-5 jam saja. Perbedaan musim di negara tropis terjadi karena ketika mengorbit poros bumi dalam keadaan miring. Pada bulan Desember, saat poros di belahan bumi utara mengalami kemiringan terjauh dari matahari sehingga sedikit mendapatkan sinar matahari. Akibatnya terjadilah apa yang kita kenal sebagai musim dingin. Di sisi belahan bumi selatan, pada waktu bersamaan terjadinya musim panas. Sementara itu, di bagian tengah poros bumi, yaitu bagian yang dekat dengan garis ekuator, poros tidak terlalu mengalami kemiringan. Banyaknya sinar matahari cenderung stabil sepanjang waktu. Pada bagian bumi ini, arah dan kecepatan anginlah yang berperan mempengaruhi musim. Angin terjadi karena perbedaan tekanan udara, baik 2 maupun 4 musim, adalah sama-sama karunia Tuhan yang Maha Esa. Semuanya harus kita syukuri karena menjadikan tempat-tempat di muka bumi ini semua sempurna dengan ciri khasnya masing-masing. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah membacakan, tadi Ibu sudah membacakan teks mengenai ada 2 dan ada 4, dan Ibu sudah menyuruh kalian untuk menggarisbawahi gagasan utama yang kalian temukan pada tiap paragrafnya. Nah, kemudian kalian bisa menuliskan gagasan tersebut ya. Nah, yang sudah Ibu taruh seperti ini ya, sudah dikotakan ya. Nah, kemudian kalian jelaskan apa penyebab terjadinya perbedaan musim di bumi. Misalnya pada gagasan utama yang aku dapatkan dari bacaan, yang pertama itu penyebab 4 musim di negara subtropis.
Yang kedua, gagasan utama yang aku dapatkan lagi setelah membaca bacaan dalam hati. Bersyukur dengan kesempurnaan tempat dengan ciri masing-masing. Nah, kemudian berdasarkan teks bacaan ada 2, ada 4, kita dapat menjelaskan penyebab terjadinya perbedaan musim di bumi. Misalnya, terjadinya musim yang berbeda karena ketika mengorbit poros, bumi dalam keadaan miring. Pada bulan Desember, saat poros di belahan bumi utara mengalami kemiringan terjauh di matahari, sehingga sedikit mendapatkan sinar matahari, akibatnya terjadilah musim dingin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar kita sudah mengetahui mengenai penyebab apa saja yang terjadi akibat banjir. Terus kita juga sudah dapat mengetahui perbedaan musim akibat dari revolusi bumi. Nah, kita juga sudah mengetahui informasi atau ide pokok atau gagasan utama dalam setiap paragraf. Nah, anak-anak, untuk tugasnya, kalian bisa menceritakan kembali pembagian musim di Indonesia kepada orang tuamu ya. Dan jangan lupa ketika hendak keluar rumah, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Dan jangan lupa 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.